Dalam kepercayaan masyarakat Arab Saudi, ada berbagai jenis makhluk halus atau hantu yang dikenal dalam budaya dan mitologi Islam serta tradisi setempat. Berikut 10 makhluk gaib Arab Saudi versi Jawara Channel. Nomor 1. Jin dalam kepercayaan Arab dan Islam. Jin adalah makhluk gaib dalam kepercayaan Islam dan budaya Arab. Mereka diciptakan oleh Allah dari api tanpa asap dan memiliki sifat yang berbeda dari manusia dan malaikat. Jin memiliki kehendak bebas, sehingga bisa menjadi baik, jahat, atau netral. Asal-usul jin. Dalam Al-Quran, jin disebutkan sebagai makhluk yang diciptakan sebelum manusia. Dalam surah Al-Hijr ayat 27, disebutkan, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Sementara itu, dalam surah Ar-Rahman ayat 15, dijelaskan, "Dan dia menciptakan jin dari nyala api yang sangat panas." Nomor 2. Jin Go'uld. Go'uld, dalam mitologi Arab. Go'uld adalah makhluk gaib dalam mitologi Arab yang terkenal sebagai pemangsa manusia. Dalam cerita rakyat, Go'uld sering dikaitkan dengan kuburan dan tempat terpencil, di mana mereka memangsa orang yang tersesat. Asal-usul Go'uld. Kata Go'uld berasal dari bahasa Arab Gala, yang berarti menyambar, atau mengambil secara tiba-tiba. Dalam mitologi Arab kuno, Go'uld adalah sejenis jin jahat atau makhluk iblis yang berkeliaran di gurun dan tempat gelap untuk memangsa manusia. Dalam Islam, ada pendapat bahwa Go'uld adalah bagian dari setan atau jin kafir yang menyesatkan manusia. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah memperingatkan umat Islam agar berhati-hati terhadap tipu daya Go'uld. Ciri-ciri Go'uld bisa berubah bentuk untuk menipu korban, misalnya, menyamar sebagai wanita atau anak kecil. Tinggal di kuburan, gua, dan tempat sunyi. Suka memakan daging manusia, terutama orang yang tersesat atau baru meninggal. Memiliki kekuatan fisik yang besar dan sulit dibunuh dengan senjata biasa. Terkadang menyerang dalam kelompok untuk memburu mangsa. Cara melindungi diri dari Go'uld. Dalam cerita rakyat, Go'uld bisa dikalahkan dengan cara tertentu. Menyebut nama Allah atau membaca ayat-ayat suci. Menggunakan senjata perak atau besi, dalam beberapa kisah. Menghindari bepergian sendirian di tempat sepi atau kuburan pada malam hari. Nomor 3. Jin Ifrit. Jin Ifrit dalam mitologi Arab dan Islam. Ifrit adalah salah satu jenis jin yang terkenal dalam kepercayaan Arab dan Islam. Mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang sangat kuat, berbahaya, dan berapi-api. Asal-usul Ifrit. Dalam Islam, jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api tanpa asap. Al-Quran, Surah Al-Hijr, 27. Ifrit adalah salah satu golongan jin yang dikenal karena kekuatan dan kecenderungannya untuk berbuat jahat. Ciri-ciri jin Ifrit. 1. Diciptakan dari api yang menyala-nyala, berbeda dari jin biasa. Ifrit sering dikaitkan dengan elemen api yang ganas. 2. Kuat dan cerdas. Ifrit memiliki kekuatan luar biasa, sering digambarkan mampu mengangkat benda besar dan bergerak dengan cepat. 3. Cenderung jahat dan pemberontak. Banyak kisah menggambarkan Ifrit sebagai makhluk yang menentang perintah dan sulit dikendalikan. 4. Hidup di tempat terpencil, diyakini mendiami padang pasir, reruntuhan, dan tempat-tempat terlarang bagi manusia. 5. Bisa dikendalikan oleh sihir. Dalam legenda, seseorang yang memiliki ilmu sihir tingkat tinggi bisa mengendalikan Ifrit, tetapi jika gagal, Ifrit bisa membunuh atau menghancurkan mereka. Ifrit dalam Al-Quran dan Hadis. Ifrit disebut dalam surah An-Naml, 39, saat salah satu Ifrit menawarkan diri untuk membawa singgasana Ratu Bilqis kepada Nabi Sulaiman. Berkatalah Ifrit dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." An-Naml 39. Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa Ifrit pernah mencoba mengganggunya saat salat, tetapi beliau berhasil menangkap dan mengalahkannya. Ifrit dalam cerita rakyat dan budaya populer. Dalam 1001 Malam, Ifrit sering muncul sebagai jin jahat yang dikurung dalam botol atau gua, tetapi kemudian dibebaskan oleh manusia. Nomor 4. Jin Qorin. Jin Qorin dalam Islam dan mitologi Arab. Qorin adalah makhluk gaib yang disebut dalam ajaran Islam sebagai jin yang selalu mendampingi setiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Kata Qorin secara harfiah berarti pendamping atau teman yang selalu bersama. Asal-usul Qorin dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman,
Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya Saitan, yang menyesatkan, maka Saitan itulah yang menjadi korinnya. Az-Zukhruf 36. Ciri-ciri korin. 1. Masing-masing manusia memiliki korin. Setiap orang didampingi oleh satu jin korin yang selalu bersamanya sepanjang hidupnya. 2. Korin biasanya menggoda manusia. Umumnya, korin bertugas menggoda manusia untuk melakukan dosa dan menjauhkannya dari kebaikan. 3. Korin tidak bisa dilihat seperti jin lainnya. Korin adalah makhluk gaib dan berada di dimensi yang tidak terlihat oleh manusia. 4. Rasulullah memiliki korin yang baik, berbeda dari manusia biasa. Korin Rasulullah telah masuk Islam dan tidak menggoda beliau untuk berbuat dosa. 5. Korin bisa mempengaruhi pikiran manusia dalam banyak kepercayaan. Korin sering dianggap sebagai suara dalam pikiran, yang membisikkan hal negatif atau mendorong manusia ke arah keburukan. Nomor 5. Jin Marid. Marid adalah salah satu jenis jin yang paling kuat dalam mitologi Arab dan Islam. Jin ini sering digambarkan sebagai makhluk besar, sombong, dan sulit dikendalikan. Beberapa ciri khas jin Marid meliputi. Ciri-ciri jin Marid. 1. Besar dan kuat. Marid biasanya digambarkan sebagai jin yang berukuran raksasa dan memiliki kekuatan luar biasa. 2. Berasal dari laut atau air. Beberapa sumber mengatakan bahwa Marid sering ditemukan di lautan atau tempat yang berhubungan dengan air. 3. Sombong dan susah dikendalikan. Tidak seperti jin biasa, Marid sangat keras kepala dan hanya bisa dikendalikan dengan ritual khusus atau sihir yang kuat. 4. Mampu mengabulkan permintaan. Dalam beberapa cerita, Marid bisa mengabulkan permintaan manusia, tetapi seringkali meminta imbalan yang besar atau melakukan hal tersebut dengan enggan. Marid dalam cerita rakyat. Salah satu contoh terkenal dari jin Marid adalah dalam kisah 1001 Malam, di mana jin yang ditemukan dalam botol oleh seorang nelayan diyakini sebagai Marid. Jin ini awalnya ingin membunuh nelayan tersebut, tetapi akhirnya diperdaya dan dikembalikan ke dalam botol. Dalam budaya populer, jin Marid sering dikaitkan dengan konsep jin dalam lampu seperti dalam kisah Aladin, meskipun dalam bentuk yang lebih jinak. Nomor 6. Jin Nas-Nas. Jin Nas-Nas adalah makhluk dalam mitologi Arab yang termasuk dalam golongan jin atau makhluk setengah jin setengah manusia. Ia sering digambarkan sebagai makhluk aneh dan menyeramkan dengan bentuk tubuh yang tidak sempurna. Ciri-ciri jin Nas-Nas. 1. Berbentuk setengah manusia. Nas-Nas biasanya hanya memiliki satu mata, satu tangan, satu kaki, dan setengah wajah. Dalam beberapa cerita, ia hanya memiliki setengah tubuh secara keseluruhan. 2. Bergerak dengan lompatan cepat. Karena tubuhnya ringan, Nas-Nas bisa melompat jauh dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. 3. Menyebarkan penyakit atau kematian. Beberapa cerita rakyat menyebutkan bahwa sentuhan atau gigitan Nas-Nas bisa membuat manusia jatuh sakit atau bahkan mati. 4. Makhluk pengecut. Berbeda dengan jin kuat seperti Ifrit atau Marid, Nas-Nas sering digambarkan sebagai makhluk yang mudah ketakutan dan lebih suka melarikan diri daripada bertarung. Asal-usul dan kisah rakyat. Keturunan jin dan ghoul. Dalam beberapa cerita, Nas-Nas dianggap sebagai keturunan antara jin dan ghoul, makhluk mistis yang sering dikaitkan dengan pemakan mayat. Nomor 7. Jin Silat. Silat adalah salah satu jenis jin dalam mitologi Arab yang dikenal sebagai makhluk yang sangat licik dan memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Jin ini sering dikaitkan dengan tipu daya dan manipulasi manusia. Ciri-ciri jin silat. 1. Kemampuan berubah bentuk. Silat dapat menyamar sebagai manusia atau hewan, membuatnya sulit dikenali. 2. Cerdas dan manipulatif. Berbeda dengan jin lain yang mengandalkan kekuatan fisik, silat lebih mengandalkan akal dan kelicikannya untuk menipu manusia. 3. Sering muncul dalam wujud perempuan cantik. Dalam banyak cerita rakyat, silat sering menyamar sebagai wanita cantik untuk menggoda atau menipu manusia. 4. Bisa menjalin hubungan dengan manusia. Beberapa kisah menyebutkan bahwa silat dapat menikah dengan manusia dan bahkan memiliki keturunan. Silat dalam cerita rakyat. Jin penggoda. Silat sering dikisahkan sebagai jin yang menggoda laki-laki dengan kecantikannya, lalu menyesatkan atau mencelakakan mereka. Makhluk penguasa ilmu sihir. Dalam beberapa legenda, silat disebut memiliki pengetahuan tentang sihir hitam dan bisa mengajarkan manusia cara menggunakannya. Dikaitkan dengan hutan dan tempat terpencil, silat dipercaya sering muncul di daerah terpencil, seperti hutan, padang pasir, atau gunung. Nomor 8. Jin Kutrut. Ciri-ciri jin kutrut. 1. Bentuk fisik yang menyeramkan.
Berkulit hitam legam atau berwarna pucat seperti mayat. Mata merah menyala yang bersinar dalam kegelapan. Memiliki tubuh tinggi dan kurus, tetapi sangat kuat. Taring panjang dan tajam, sering meneteskan air liur. Jari-jari panjang dengan kuku runcing yang bisa merobek daging. 2. Perilaku dan sifat. Bersembunyi di tempat sepi seperti gurun, pemakaman, atau gua gelap. Suka memangsa manusia, terutama yang tersesat sendirian di malam hari. Bisa meniru suara manusia untuk memancing korban keluar dari tempat aman. Menyukai bau darah dan sering ditemukan di dekat mayat atau bangkai. Cepat bergerak, hampir seperti bayangan yang sulit ditangkap mata. 3. Kemampuan gaib. Bisa menghilang atau berubah bentuk menjadi hewan seperti serigala atau burung hitam. Dapat merasuki manusia dan membuat mereka gila atau sakit misterius. Tidak bisa disentuh oleh senjata biasa, tetapi takut pada bacaan ayat suci. Bisa berbicara dalam bisikan yang langsung terdengar di dalam kepala korban. 4. Kelemahan. Ayat-ayat suci dan doa bisa melemahkan atau mengusirnya. Cahaya terang, terutama dari api atau matahari, membuatnya tidak nyaman. Tidak bisa masuk ke tempat yang suci atau dilindungi doa. Kesimpulan, jika jin kutrut adalah varian dari jin buas dalam mitologi Arab, maka ia mirip dengan Ghoul atau Ifrit, tetapi lebih berbahaya karena kemampuannya menipu dan memanipulasi pikiran manusia. Nomor 9. Jin Baba. Ciri-ciri yang mungkin dimiliki jin baba. Berwujud pria tua berjanggut panjang, seringkali memakai jubah atau memiliki mata yang menyala dalam kegelapan. Dapat berubah bentuk menjadi serigala, burung hantu, atau angin berhembus kuat. Menjaga harta karun tersembunyi dan akan menyerang siapa saja yang mencoba mencurinya. Memiliki suara berat dan dalam, seringkali berbicara dalam bahasa kuno atau berbisik di telinga manusia. Nomor 10. Al-Sufyan. Al-Sufyan adalah salah satu sosok jin perempuan paling dikenal dalam cerita rakyat Arab, terutama di wilayah Timur Tengah. Namanya secara harfiah berarti, ibu anak-anak, tapi maknanya lebih menyeramkan dari sekadar julukan keibuan. Siapa Al-Sufyan? Al-Sufyan dipercaya sebagai jin betina yang jahat, yang dikenal karena mengganggu anak-anak kecil dan wanita hamil. Dalam banyak cerita tradisional, ia adalah penyebab keguguran, bayi sakit, atau kematian mendadak pada anak-anak yang sehat. Ciri-ciri Al-Sufyan. 1. Wujud. Sering digambarkan tidak memiliki bentuk tetap. Bisa muncul sebagai wanita tua menyeramkan, atau hanya sebagai bayangan atau suara. Dalam beberapa cerita, ia juga muncul sebagai wanita cantik, untuk menipu dan mendekati manusia. 2. Sifat dan perilaku. Menyasar anak-anak, bayi baru lahir, dan wanita hamil. Sering muncul saat malam hari, terutama di rumah-rumah yang gelap atau tak dibacakan doa perlindungan. Bisa menyebabkan bayi menangis terus-menerus tanpa sebab atau membuat anak jatuh sakit tiba-tiba. Kadang disebut merasuki anak atau menyebabkan mimpi buruk. 3. Kemampuan gaib. Bisa menghilang dan muncul tanpa jejak. Bisa menembus ke dalam rumah yang tidak dilindungi oleh doa atau ruqyah. Diyakini sangat kuat dan licik, tetapi bisa dikalahkan dengan perlindungan spiritual. Kesimpulan, Al-Sufyan bukan sekadar legenda, tapi bagian dari kepercayaan yang hidup dalam masyarakat Arab selama berabad-abad. Ia menggambarkan ketakutan terhadap hal-hal tak terlihat yang mengancam kehidupan anak-anak dan ibu hamil. Meskipun tidak disebutkan dalam teks suci secara eksplisit, banyak orang percaya padanya sebagai simbol dari gangguan jin terhadap manusia.